Gue tuh ada cerita nih, Din. Jadi tentang seorang ibu rumah tangga. Dia udah punya anak ya. Anaknya ada 2 gitu. Dan kayak masih usia ya balita mungkin ya. Kayak SD ke TK. TK ke SD kebalik. TK ke SD gitu. Jadi hari-harinya tentunya ngurusin anak-anak lah ya. Nah, si ibu ini juga punya kesibukan sih selain dengan tugas-tugas ibu rumah tangganya lah, kayak ya sesuatu yang sifatnya kayak kegiatan pertemanan ya, maksudnya kayak ada bisnis kecil-kecilan gitu kan untuk ngisi waktu juga gitu. Nah, tapi ini dia pernah curhat begini nih, pernah cerita kenapa ya kalau suami ini ada aja dia kegiatan kantor di weekend. Padahal kan tahu sendiri ya, namanya kalau tinggal di daerah Jabodetabek itu berangkat kerja itu kudu pagi dan sampai kantor ya mungkin kalau normalnya nih sampai kantor dan kemudian pulang sampai rumah itu bisa jadi kayak jam 7, jam 8. Itu udah kemewahan banget kalau jam 7 udah sampai di rumah gitu. Dan apalagi sekarang sih ya, kondisi kelar pandemi ini kayak kita ya kemacetan udah mulai heboh nih, ya nggak sih? Jadi dia nyampe rumah sih katanya kayak ya habis isya gitu, jam 7 jam 8 lah. Nah ini kok kadang-kadang tuh ada aja kegiatan yang menyita di waktu weekend. Di waktu weekend gitu ya, pas mestinya libur, mestinya sama keluarga. Tapi itu sih masih mending kan. Adu nasib. Itu sih masih mending dibanding gue juga ada cerita nih. Ini terpaksa anonim ya Bu ya, karena jangan-jangan ada yang lah gue tuh. Jadi temen gue cerita dia punya bos, suaminya punya bosnya nih jomblo lah gitu. Tapi senang banget hangout. Akhirnya dia tuh narik-narikin anak buahnya buat hangout gitu. Nah lu bayangin anak buah ditarikin bos hangout, gimana nolaknya kan ya? Bingung dong lu. Nanti ngaruh lagi ke apa tuh istilahnya orang kantoran KPI. Iya. Iya kan gimana mau nolak? Akhirnya diiyain, pulang malam tiap hari. Minimal seminggu 2 kali lah. Waduh. Minimal, belum weekend, belum kayak Friday night gitu kan. Itu kayak wajib banget gitu. Aduh, bayangin ya. Iya, terus jadinya istri menanti di rumah dengan bayangin lu bangun tidur sampai kantor dengan jam normal aja lu udah tinggal makan malam tidur paling kan. Ini mesti hangout dulu, pulang anak istri udah pada tidur, bangun-bangun. Besok ngantor lagi. Iya, ngantor lagi. Anak istri ya paling baru istrinya yang bangun ya, anaknya belum bangun. Terus kehidupan macam apa yang seperti itu? Katanya work life balance deh. Nah. Kayak apa sih work life balance itu? Sebenarnya gini kan, mungkin yang sering kita baca ya, atau aku baca paling sering tuh baca tuh kayak di Twitter gitu ya. Yang simple gitu tuh mereka bahasnya tuh dari sisi yang ngantornya. Iya benar. Yang kerjanya. Jarang nih, gue sih jujur jarang ya nemu yang bahas dari sisi yang di rumah nih. Iya, terutama bayangin. istrinya yang merelakan sebagian waktunya ya dari periode hidupnya, kemudian dia memutuskan aku jadi ibu rumah tangga aja deh. Ya kita di sini lagi nggak meributkan the next ya itu ya. The next abis dari child free kemudian ribut antara ibu bekerja dan ibu rumah tangga, nggak, jadi bebas lah ya, maksudnya silahkan. Cuman ketika dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, kemudian yang ngurusin anak-anak dan tentunya dengan tetek bengek rumah tangga lah gitu ya, itu dia maksudnya kayaknya wajar deh dia berharap bahwa weekend itu suaminya adalah milik tanda kutip dia dan anak-anak. Iya dong. Kan? Jangan kan weekend. Gue pikir 9 to 5 aja udah punya kantor ya. Ya kalau kayak lu cerita tadi mesti on call gitu, giliran Enggak, gue belum cerita on call. Giliran di rumah. Tadi lu cerita apa? Yang jadi kan kebayang udah sampai rumah. Bayangin tuh, kan normalnya baliknya jam 8 ya. Nah, kalau jam 7 jam 8 sampai rumah, bebersih, kemudian ngobrol, mandi segala macem, otomatis ready lah ibarat kata suami tuh ke istri dan anak mungkin sudah mau menjelang jam tidur.
ya kan, udah Anak-anak setengah 9 jam tidur 9 kali. anak SD tuh udah harus tidur jam segitu. Jadi kalau kemudian setelah jam 9 dia harus kayak tiba-tiba dapet on call dari kantor gitu, dari bosnya, walaupun Aduh, nyebelin sama-sama udah di rumah loh, banget, nyebelin sama-sama banget, udah di rumah gitu. I mean, kenapa nggak besok aja? Kenapa harus malam ini? Taruhlah urgent, apakah hampir tiap malam menjadi urgent? Tapi Ini kan jadi kayak berarti apa ya, kayak semacam ngatur pola pekerjaannya gimana dong, kok sampai urgent tuh melewati jam kerja. itu tuh kayak lu tuh sebenarnya dibayar untuk apa ya, kayak jiwa lu terbeli gitu nggak sih? Lu kayak nggak punya kebebasan pribadi lagi, selalu harus siap sama kerjaan kantor, padahal kan lu kerja buat apa? Ya nggak sih? Kan kocak banget kalau lu kerja buat keluarga terus lu nggak punya waktu buat keluarga. Tapi again itu sih masih mendingnya. Gimana kau mendang-mending? Mendang-mendingnya terus bayangin paling nyebelin kalau kayak gini. Weekend depan gue sama teman kantor outing ya. Aduh, outing ke tempat seru-seruan gitu ya. Jadi lu bayangin jadi istri yang menunggu di rumah. Setiap hari lu tunggu di rumah kan. Lu ngarep banget suami lu pulang cepet. Nggak bisa. Oke, let's say suami lu pulang jam 8 lah gitu. Itu udah tinggal pillow talk juga yang nggak bisa lama-lama kan, besoknya harus bangun pagi Dia juga. pun juga dalam kondisi capek. Iya, dalam kondisi capek iya. Kayak kita mau ngeluh, padahal kan kita pasti butuh tempat ngeluh ya. Mau ngeluh juga kayak nggak enak. Jadi keluhannya juga udah banyak di kantor. Nah, belum lagi dia nih, sorry nih gue motong ya. Terkadang kita jadi mendahulukan cerita tentang anak dulu. Iya banget kalau udah Cerita jadi tentang ibu-ibu. diri kita sendiri sebagai ibu tuh kayak Iya. udah habis waktu gitu kan. Padahal diri kita kan juga butuh apa, ngekspresiin emosi kita ya, marah, sedih, capek, kesel gitu kan. Nah, tapi yang paling bikin emosi ya setelah menunggu sekian lama, tibalah weekend gitu, waktu untuk bersenang-senang, dia outing yang adalah bersenang-senang bersama teman Dan yang paling kantornya. nyebelin adalah pergi ke tempat yang istri aja pengen dan belum pernah. It's my dream, Mas. It's my dream. Jadi Gue jadi sama orang. Jadi bukan perkara kapoka dia. dia. Itulah ya. Pergi sama siapa itu, tapi ini kayak suami pergi sama teman-teman kantornya. Iya loh. Sedihnya tuh para ibu-ibu yang curhat itu mungkin kadang ngerasa kayak, kok gue kayak nggak mendukung performa karir suami. Kayak gitu apa kan. namanya, kayak jealous tuh salah gitu kalau saat itu lu harus, namanya suami kan nggak punya pilihan, dia kan outing tuh harus, nggak mungkin nggak. Ya iya sih, tapi marah juga nggak punya pilihan, marah itu terasa banget gitu. Kebayang nggak sih lu di rumah nih, setelah sekian lama nggak keluar rumah gitu kan, pengen jalan-jalan sama keluarga, terus lo lihat di sosial media tuh suami lo dan teman-temannya lagi di tempat-tempat yang seru, lagi main ya, games apa dengan foto-foto gitu. yang seru-seruan. Terus ya bayangin ya, itu teman-temannya yang sehari-hari udah sama dia, yang mungkin kalau hitungan jam meleknya loh ya, kalau tidur di rumah gitu. Kayak misalnya di kantor 8 jam kan dia on terus, nggak kayak di rumah 8 jam kan mostly mungkin tidur. Nah terus udah seharian bersama teman-teman kantornya, bersenang-senang bersama teman-teman kantornya di waktu weekend. Nah terus gimana ya, nggak boleh kesel gitu. Siapa yang nggak boleh enggak kan ya? Nggak. Jangan. Nah, ini di Wakanda. Oh iya. Jadi aku tuh kadang ngerasa gini, setelah kayak ya sebenarnya dulu juga pernah mengalami lah masa-masa kita punya anak kecil, tapi banyak banget curhat-curhat yang sama nadanya sebenarnya. Tapi memang kita pada khawatir dinilai kurang apa ya, Din? Kan aneh jealous sama suami yang di kantor. Itu kan penting untuk mendukung karir katanya gitu. Kemudian kedua, kalian sih di rumah terus makanya bosen. Kan aneh juga ya kalau ibu rumah tangga pergi-pergi sama anak, suami kemana, ibu kemana. Itu bahasan lain loh, bakalan dibilang aneh-aneh loh. Iya. Sebagai negara kita yang begini. Sebenarnya poinnya tuh weekend itu waktu keluarga, itu aja sih. Kalau emang kantor berharap karyawannya dalam performa yang bagus, ya nggak, Din? Iya dong. Berarti dia harus work-life balance dong. Iya dong. Kepuasan dia sebagai seorang ayah itu juga harus terpenuhi. Lu Jangan rasa bersalah ya nggak? Iya benar. Lu tahu gak sih kayak sekarang di kantor-kantor ada klub inilah, klub itulah, olahraga bareng lah.
outing bareng lah ya which is ampun. good, tapi waktunya Ya udah aja kawin sama orang kantor. Kejadian. terus nikah sama ada nikah sama teman satu divisi malah ya. Lu nggak heran dong kalau cinlok terjadi. Bayangin, aduh, ngeri, lu kan ngeri. lagi kerja nih, kerja tuh kan kayak under pressure. Yuk under pressure bareng-bareng, stres bareng-bareng, Jadi punya achieve rasa bareng-bareng. Iya, and then tiba-tiba outing bersenang-senang bareng-bareng. Gimana lu nggak ada kedekatan emosi dong pelan-pelan sementara anak istri menanti di rumah. Jadi Dapat sebenarnya giliran kapan gitu untuk bisa bersama suami. jadi sebenarnya is okay lah ya kita jealous itu ya. Ya nggak sih Din? Kadang Iya ngerasa dong. kayak wow kok enak banget sih. Misalkan gini deh, dikirim urusan pekerjaan lah ke luar negeri misalkan. Gitu. Satu sisi kita again sebagai seorang ibu kadang-kadang pengen ikut lah misalkan, pengen ikut. Iya dong. Kalau bisa wajar ya. dong. Satu sisi kita pasti mikirin biaya, kan nggak Iya. mungkin anak istri dibayarin kantor. Tapi ada sih ya Din, pekerjaan yang katanya bisa bawa anak istri sekalian enak belanja, banget. bonus. Oh, di mana tuh ya, Bu? Nggak tahu deh. Depannya D bukan sih, depannya D. Habis gitu P, habis gitu P, habis gitu. Yang apa yang pernah kena kasus beli horden mungkin Oh, itu yang sering di demo, yang sering di demo. Namanya juga jendelanya gede, ordernya banyak ya, Iya. Bu. Kebanyakan bikin jendela kan negara kita tropis ya, buka aja gitu horden. Oke, balik Oke, lagi. terus. Jadi kan untuk mungkin yang tipe pekerja kantoran lah ya, yang kita kerja tentunya halal dan lurus-lurus saja. Gak mungkin bawa anak istri apa ya, kayak kita tentunya butuh extra budget, Iya, butuh extra biaya. Oke kalau ada, kalau nggak ada itu gimana? Kan Udah berarti- gitu kan ada juga maksudnya banyak culture kantor yang nggak memungkinkan kan. Iya. Jadi lu bawa anak Oh, istri, nanti dicap seandainya punya gimana? budgetnya pun nggak kan mungkin mikir sekolah anak-anak, mungkin dia lagi Nah, iya sekolah, terus kemudian mikir lagi apa ya? Jadi kayak ada yang nggak mungkin pergi. Tadi kita sebutlah tentang biaya gitu ya, budget. Nah tapi ada juga yang misalkan mikirin si ibunya anak-anak sama siapa. Nggak semua punya kemewahan, anak-anak ada yang jagain Din. Iya, Padahal iya pengen. banget, iya banget. Udah gitu kemudian ya secara Anak-anak culture, bawa dong. biayanya Bu ya. Lagi. Itu ibarat bicara tiket tadinya cuma kali 2 jadi kali Kali 4 4, kalau anaknya 2. mantap. Kalau anaknya 3 dikali 5 ya. Dikali 4 dong karena bapaknya dibayarin kantor. Dan belum lagi itu dia kultur kantornya itu kan. Iya. Kadang-kadang kan si bapak-bapak juga malu ya ngapain anak istri gue ikut, Iya, nanti iya. diomongin orang kantor. Belum lagi kan sebenarnya dia biarpun bayar kerja. sendiri. Nah iya. Gitu kan kerja. Jadi kayak kita cuma punya waktu bareng-bareng ya paling kelar pekerjaan sore. Sebenarnya sih kita nggak apa-apa ya. Emang kita. Gitu. Tapi ya kalau gue rasa para ibu-ibu itu juga nggak apa-apa gitu. Cuma ya memang nggak kondusif aja dan gimana ya, nggak, suaminya nggak bisa disalahin, tapi sang istri juga nggak bisa disalahin dong dengan merasa Yoi. ditinggalkan. Kan ini di bincang rumah. midlife yang pernah terjadi itu hal-hal yang bukan berarti benar atau salah, tapi lebih oke. kayak Ya, ya benar memang sih. sering terjadi dan ini tuh jadi adalah yang- sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tampilkan gitu Iya. ya. Dan sayangnya banyak orang ngerasa memang ya udahlah emang begitu. Cuman kan seperti lo bilang tadi rasanya akan selalu ada dan Wow. ya itu Next topic itu. next Soal topic. rasa, Nanti soal kita rasa. bahas tentang rasa. Tapi emang ini tuh lucu banget bahwa kantor-kantor itu berharap performa karyawannya itu selalu excellent, tetapi tidak memberikan waktu yang cukup untuk Iya. dia recharge sama keluarganya. Buat gue sih bener-bener nggak etis sih ya lu sampai ngambil weekend, sampai ngambil after hour, dan untuk hal-hal yang kalau dinas deh masih mending lah ya tugas. Iya, emang Tapi kalau kayak pekerjaan. bersenang-senang kayak gue cerita tadi tuh si bosnya pengen minta ditemenin atau Itu bukan lagi nggak etis ya, bener-bener kayak aduh Pak, tolong Pak. klub ini, klub itu, klub olahraga bareng, outing. Kenapa sih outing tuh harus banget gitu? Kalau kenapa nggak outing keluarga gitu makanya misalnya? Itu kan baru-baru lebih ini make sense ya. Baru-baru ini kan Menteri Keuangan kita kayak benar kan ya Menteri Keuangan ya Bu Sri ya Nggak tahu, Bu Sri yang bener-bener. membubarkan klub moge. Oh, itu lain cerita Ya. itu boleh juga tuh untuk Kayak, next topic. aduh ya memang kayak ada satu sisi kayak misalkan gengsi gitu ya, tapi kan ya oke lah. Tapi ini serunya itu emang
seolah-olah ini adalah hal sepele, tapi ya kalau bener, kita bener. iya ini kok itu dianggap hal sepele. Aduh si ibu-ibu mah sudahlah, kok kayak nggak suka suaminya dikirim kantor, itu Kok kan kayak keren gitu. suaminya bersenang-senang dia nggak terima gitu. Iya. Ya bukan gitu. Padahal gini nih, gue tadi baca nih, sampai gue tuh bener-bener apa sih yang bikin komunikasi suami istri itu baik? Salah satunya memang adalah menghabiskan waktu bersama. Itu nggak bisa digantikan loh. Nggak bisa digantikan. Makanya yang long distance relationship or Itu long distance berat. marriage itu berat, dan ada kalanya mereka harus bener-bener kayak memperbaiki waktu. Jadi emang bener-bener harus bersama, harus ketemu lagi gitu kan. Jadi emang apa ya? Kalau memang ya balik lagi lah, harusnya emang ada waktunya. Jadi gini, kemarin tuh gue lihat di perusahaan yang kebenaran gue aktif di perusahaan ini, gue nggak usah sebut lah, tapi gue lihat loh kok jadi jam customer service-nya gitu ya dimajuin, jadi tutup sebelum waktunya. Terus hari Jumat bener-bener tutup gitu. Kok tutup di hari kerja sih? Gitu. Untungnya karena kita ada kayak sistem penjualannya lewat website, jadi nggak terpengaruh gitu sebenarnya kantor tutup. Berpengaruh kalau yang handle ke customer service aja gitu. Ternyata mereka outing, Din. Jadi mereka outing hari kerja. Hey, that's good idea. Hari Sabtu pulang. Walaupun masih make istilah kata waktu weekend, tapi kan setidaknya Sabtu lebih udah di make rumah. sense lah ya. Taruhlah siang atau sore lah. Tapi setidaknya Minggu masih sama keluarga. Iya nggak sih? Gini loh, sebenarnya kantor tuh ngegaji itu untuk apa? Harus ada batasannya dong. Masa setiap kali kantor membutuhkan, ya kecuali pada profesi tertentu lah ya, kayak dokter gitu kan. Itu kan juga dokter juga berhak atas cuti, atas waktu keluarga. Tapi mungkin pengaturan jadwalnya berbeda. Tapi kantor pada umumnya sebenarnya mereka tuh membayar gaji, batasannya apa gitu. Kalau weekdays mestinya normalnya weekdays dan jam kerja aja gitu kan. Iya nggak sih? Ya, bener-bener menurut gue tuh kalau apa ya Din, yang berhubungan sama pekerjaan oke lah, walaupun pasti ada aja istri kayak ya elah dikirim keluar lagi gitu kan. Tapi kalau yang berhubungan sama seneng-seneng, iya itu dia yang gue pribadi tuh nggak terima emang kenapa juga. Kita emang nggak terima, boleh dong ibu-ibu nggak terima. Okay. Kan dalam pernikahan kita setara dong. Gue bener nggak terima loh. Itu kan waktu milik keluarga. Lu the company stealing it, dan mereka nggak bayar loh itu, dan itu waktu berharga. Dan apalagi lo yang dikirim keluar kota, keluar negeri, itu kan ibaratnya full pergi fisiknya. Secara fisik udah emang digantiin, misalnya nih outing Sabtu Minggu, habis gitu Seninnya masuk lagi kerja biasa aja. Apalagi yang namanya sifatnya outing kebersamaan katanya. Itu di kantor bukannya udah sama-sama terus ya. Itu dia. Lu kerja kayak gue bilang tadi, gimana gak cinlok, Bu? Lu under pressure bareng, lu achieve bareng, lu bersenang-senang bareng. Ya otomatis terjalin apa tuh bahasa Jawa? Wedding tresno. Jalare. Aduh, kita memang benar-benar bukan orang Jawa. Kita bukan orang Jawa, mohon maaf. Jadi kayak tapi ya itulah, sering bersama-sama sehingga menjadi itu sih logika aja sih menurut gue. Sering bersama-sama tentu ada hubungan batin ya, ada kita hubungan sih emosional. Jelas kita berdua tidak menjulit tidak atau apa ya kayak yang sifatnya profesional kayak tadi Dini bilang kayak dokter on call gitu ya. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan senang-senang lah yang kita kayak please deh. Iya beneran. Bro, kita belum outing nih, masih perlu ya outing karena pada kenyataannya itu nggak uangnya aja Bu. Ya, buat aja jauh lebih seneng kayaknya karyawannya ya. Besoknya masuk kantor dengan lebih seneng karena sudah menghabiskan waktu bersama keluarga. Apalagi ada ekstra bonus dari kantor daripada sekedar outing, karena pada kenyataannya ya udah. Gue punya cerita loh. Temen gue ini malah suaminya kan outing, terus yang kocak tuh kan sering gini, outing ke Hong Kong dia, terus diajak sama kantornya ke Disneyland. Di Disneyland dia nangis tau nggak? Exactly. Ini teman gue nih kalau lu lihat tampangnya nggak pantas banget nangis ya si bapak-bapak ini, tapi dia nangis sumpah karena dia ngebayangin mestinya anak gue sama anak gue ngapain diajak ke Disneyland sama kantor. Tapi banget, kan you know lu kan sering banget ya orang tuh milih kantor karena dianggap kantornya keren.
Kan dua foto di Disneyland lu upload di Instagram, menjual banget kan, wow banget gitu. Tapi hati-hati, tetap mungkin netizen ada yang nanya, kok nggak bawa anak-anaknya ke Disneyland? Iya kan. Tambah haru biru. Nah tuh teman gue tuh yang lakinya tuh, gimana yang istrinya kan, gimana anak-anaknya tahu bapaknya ke Disneyland, kocak banget ya sih. Semoga kantor-kantor itu makin coba dong, bisa dengerin lebih bijak dong. untuk memilih. Kadang mungkin saat ada yang dengerin sebelah, kantor mana sih yang masih kayak gitu? Masih banyak. Sumpah banyak. Mungkin kebenaran kantor yang di sekitaran aku, kamu yang denger udah oke nih, tapi di luar sana tuh banyak banget. Dan aku tuh baru kemarin tuh lihat ada yang ini niatnya baik loh, dia ngajak jalan-jalan ke Lampung. Gitu ya, ke jalan-jalan ke pulau, pada bisa apa sih namanya Din yang snorkeling gitu ya. Aduh, aku juga liatnya wah seru. Tapi aku bayangin itu yang pergi sih ya yang kerja aja ya, yang punya keluarga, perginya oke banget kalau hari kerja pasti, tapi beberapa perusahaan nggak mau rugi kalau hari kerja pakai jam kerja dong. Exactly. Ambil aja waktu liburan dia aja nggak mau rugi. Kantor aja nggak mau rugi. Nah kita juga sebagai keluarga nggak mau rugi dong. Weekend kita diambil, enak dibayar berapa gitu. Makanya kok ngegaji tuh kayak membeli jiwa si karyawan ini gitu. Sampai jam bersenang-senangnya, jam santainya, jam istirahatnya harus diambil semua. Nggak manusiawi banget deh menurut gue. Gue jadi balik lagi ke cerita gue tadi di awal ya, pembukaan tadi. Itu emang sampai si istri ini ibarat kata kayak antara mau sedih aja itu takut karena seolah tidak mendukung suami. Iya. Ya kan? Bener. Padahal gini loh, maksudnya dia ngerasa kayak gue tuh sudah. Jadi ini bukan menyesal menjadi ibu rumah tangga, bukan banget, tapi adalah hal yang manusiawi di saat kita merasa, gue tuh sudah Senin sampai Jumat lah ngurusin anak-anak, bener-bener ngurusin anak-anak tuh bener-bener loh, yang bener ibarat kata hands on, ngurusin anak bener-bener. Dan gue berharap weekend itu adalah waktu gue bersama suami dan anak-anak. Dan ketika ada acara kantor yang mewajibkan suami ikut di saat weekend, itu nggak hanya sedih waktu weekendnya terpakai, tapi juga ada rasa di hati kecil itu kayak, gue tuh kapan ya punya waktu dihargai begitu sebagai ibu, ya nggak sih Din? Kayak sebagai personal. Lu tuh ngerasa kayak gini nggak sih, kayak pemeran figuran doang dalam film gitu. Sementara pemeran utamanya adalah suami dan kru kantor. Dan kru kantor dong. Iya, jadi lu dan anak-anak jadi kayak ya udah pas ada waktu aja. Sisaannya aja, basiannya aja. Dan menurut gue juga lu bisa bayangin seandainya istrinya pun wanita karir, tapi bisa meluangkan waktu, kan juga sedih ya. Nah, gini, kalau weekend harus dipakai. Lucunya kan kalau misalkan bapak-bapak yang weekend outing is about karir. Tapi coba kalau ibu-ibu udah rasa bersalah di Senin sampai Jumat nggak ngurus anak-anak karena dia kerja, weekend harus pergi seneng-seneng, itu aku bayangin hati kecilnya itu pasti ada rasa kayak, aku harusnya sama anak-anak nih karena Senin sama Jumat sudah kerja, nggak ngurus anak-anak. Jadi aku tuh benar-benar salut ya. Kemarin juga aku ada acara di kantor pagi sampai sore di hari Sabtu. Itu karena emang kita ada mau launching produk, tapi aku kebayangin ibu-ibu yang di sini totalitas banget ninggalin anak dan suami. Semoga emang worth it lah ibarat kata ya, menghasilkan gitu baik secara personal maupun income. Tapi kalau kembali lagi ke cerita tadi, kalau cowok bilangnya karir, kalau cewek dibilangnya gak kasihan sama anak-anak ya Bu. Itu lain topik lagi. Tenang. Tapi jangan dulu. Kita kayak lompat. Tapi emang beneran serius. Itu sebuah kenyataan. Jadi kayak kenyataan yang banyak ditemui, bukan kenyataan buat semua orang sih. Nah, kembali lagi ke cerita si ibu-ibu tadi. Di hati kecilnya tuh kayak enak ya, udah pergi ngantor dapat reward karena sebagai pria punya pekerjaan, sebagai ayah punya anak, punya istri gitu kan. Kemudian dapat reward juga jalan-jalan sama kantor. Itu istri itu kadang ngerasa kayak gue tuh berasa ditinggalkan. Iya. Again jadi pemain figuran. Perasaan ditinggalkan itu. Iya. Itu sedih banget loh kayak gitu. Jadi makanya buat, para perusahaan gimana nih ya buat kita mau ngasih saran. Saran kita. Enggak, saran gue mah buat para istri, marah aja nggak apa-apa. jealous aja nggak apa-apa.
Semoga perusahaan-perusahaan siapa tahu nyasar ke YouTube kita. Para perusahaan tolong ya belajar lagi mungkin ya tentang apa ya, tentang psikologi karyawan gitu ya. Apakah benar outing itu efektif? Apakah benar outing tanpa keluarga itu diperlukan? Apalagi outing yang tadi gue bilang tuh klub-klub apalah, terus hangout apalah itu. Sifatnya senang-senang aja. Anda para bos kalau yang denger ya Anda sih bisa aja ngomong nggak maksa kok. Iya, tapi maksa. Coba namanya anak buah ya, nanti Bapak, nolak Ibu. berpengaruh ke KPI, Pak. Gimana dong? Julid banget gitu. Julid. Bodoh, biarin. Emang mesti dijulitin. Kasian loh itu keluarga-keluarga yang pengen menghabiskan quality time selama weekdays mereka saling punya kerjaan masing-masing, anak-anak sekolah, ibu-ibu ngapain lah, bapak-bapak ngapain lah, weekend sudah lah berikan untuk keluarga. Iya, dan aduh ini aku nggak tahu mau jadi topik lain atau enggak, tapi tolong bapak-bapak juga kalau weekend fokus ke gimana menghabiskan waktu sama istri sama anak-anak, mungkin jangan hobi lagi pula. Waduh. Ini kita kalau ini gue double. Kalau ibu-ibu marah lah, yang agak sangar ya ibu-ibu marahnya ya. Ayo, aduh, nggak usah ditiruin marahnya. Oke, ini cerita kita bahwa untuk ibu-ibu di luar sana it's okay lah Bu, kita merasa jealous sekali. Aduh, aku juga pun merasa ya. Nanti kita jumpa lagi di next episode, itu kita bicara tentang all feelings are valid. Nah, ini nyambung nih sama nyambung. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.